Nah, tadi kita udah bahas ya mengenai bahan-bahannya apa aja yang dibutuhkan. Tadi ada 4. Yang pertama sumber serat, kemudian yang kedua ada sumber karbohidrat, yang ketiga itu adalah sumber protein yang paling mahal, kemudian yang keempat adalah tambahannya begitu, bahan tambahan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai 4 langkah mudah untuk menyusun ransum ya. Jadi ini kita bahas secara umum dulu. Jadi yang pertama yaitu kita harus menghitung berat badan ternak ya. Kita harus tahu dulu ternak yang kita miliki itu bobotnya berapa. Begitu. Dari situ nanti kita akan tahu kebutuhan pakan dia berapa. Misalkan anggaplah rata-rata misalnya 10-12% untuk kebutuhan pakannya dari seekor ternak. Misalkan sapi bobot 300 kg, oh berarti kebutuhannya sekitar 30-35 kg per harinya gitu untuk pakan. Gitu. Jadi itu umum dulu. Nanti juga disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan penggunaan pakannya. Kalau misalkan pakan kering biasanya lebih sedikit, 5%-an lah, 5-7% itu udah cukup gitu untuk pakan kering. Tapi kalau untuk pakan basah biasanya 10-12 bahkan bisa 15% juga kalau ditambah hijauannya. Kemudian yang kedua yaitu adalah kebutuhan atau tujuan ternaknya untuk apa. Yang pertama itu misalkan sapi potong. Misalkan kita bahas sapi ya. Oh, sapi potong kita cari dulu nih kebutuhan proteinnya berapa sih, serat kasarnya berapa sih, baru karbohidratnya berapa banyak sih kayak gitu. Terus lemak kasarnya berapa. Nah, nanti itu kita terjemahkan dalam ransum kita gitu. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dia berapa. Karena kan tadi kita udah bahas ya mengenai ransum yang berkualitas itu yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi ternak kita gitu. Dan sesuai dengan tujuannya biar dia bisa berproduksi. Namanya juga kita ternak ya harus ada untungnya gitu. Harus bisa berhasil memproduksi begitu. Baik itu daging ataupun juga susu misalkan. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus mengecek harga bahan pakan. Nah, tadi kan kita banyak pilihan bahan pakan untuk protein, untuk serat, untuk karbohidrat, dan juga pakan tambahannya atau bahan tambahannya. Nah, itu kita harus cek dulu harga bahan pakan yang ada di sekitar kita gitu, biar nggak kemahalan gitu. Misalkan contohnya, oh saya di Lampung nih, oh di sini banyak onggok di sini murah. Nah, itu bisa jadi sumber karbohidrat. Oh, di sekitar saya misalkan nggak ada bungkil sawit. Mau dibesarkannya pakai apa? Misalkan di sana ada pabrik tahu, oh berarti pakai ampas tahu atau apalagi gitu. Kemudian yang ketiga misalkan, oh saya di lahan saya banyak rumput atau saya menanam rumput sendiri, misalkan ya ini biovitas atau biogras gitu. Nah itu kan bagus ya kalau ini gitu. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput biogras, rumput biovitas, rumput bionutris. Bagi sobat kandang juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Itu kita lihat dulu dari sekitar kita, nanti baru biar kita nggak susun ransum itu kemahalan. Oke lah kualitasnya bagus, tapi juga kita harus mencari yang kualitasnya bagus atau kualitasnya sama dengan harga yang lebih murah. Misalkan ada beberapa pilihan bahan, kita harus cari yang paling murah dong gitu, karena kan pasti di situ akan membesarkan margin kita, yang mana bahan pakan itu atau pakan adalah 70-80% biaya operasional peternakan. Jadi kalau misalkan kita bisa menghemat di pakan, pasti kita juga memiliki keuntungan yang lebih dalam beternak. Kemudian yang keempat yaitu kita harus mengetahui data komposisi bahan kimia pakan. Nah itu yang tadi saya bahas ya, sempat berat kasar, protein kasar, serat kasar ya. Itu ada datanya di internet ya. Tapi kalau yang pabrikan sebenarnya bisa juga kita dapat langsung dari pabrikannya. Misalkan kayak CGF atau SBM, itu beberapa bisa kita minta langsung datanya dari pabrik. Tapi kan kalau mau umum sebenarnya di internet juga banyak. Atau misalkan kita bisa cari jurnal-jurnal dan sebagainya. Kita cari setiap ini tuh punya kadar nutrisinya berapa, misalkan proteinnya berapa, terus bahan keringnya berapa, kemudian juga
serat kasarnya berapa. Misalkan contohnya kayak Biogras nih, Biogras dia punya protein kasarnya, Biovitas dia punya protein kasarnya di sekitar 18%. Kemudian memiliki serat kasarnya di angka sekitar 25% begitu. Nah itu nanti baru kita susun tuh gitu. Nah contohnya lagi misalkan bungkil kopra itu kadar proteinnya sekitar 25%-an ya, 25%. Kemudian lemaknya sekitar 9 sampai lemak kasarnya 9 sampai 10%. Nah, itu nanti kita susun sesuai dengan kebutuhan. Makanya di awal kita harus tahu dulu tujuan ternak kita apa. Kemudian kalau berdasarkan kita baca-baca ya dari pengetahuan gitu, itu kita tahu dulu kebutuhan untuk penggemukan sapi protein kasarnya berapa, serat kasarnya berapa, bahan keringnya berapa, kemudian lain-lainnya lah begitu. Jadi dari situ kita bakal tahu nanti bahan-bahan apa aja yang kita perlukan untuk mencapai atau menghasilkan ransum yang bisa berkualitas begitu. Jadi tadi 4 langkah mudah untuk menyusun ransum pakan. Ya, yang pertama itu kita menghitung dulu berat badannya berapa biar kita tahu kebutuhannya. Kemudian yang kedua, tujuan ternak kita apa? Apakah untuk penggemukan, apakah untuk sapi perah? Nah itu sebenarnya beda-beda semua, nanti bisa cari tahu dulu. Kemudian yang ketiga, kita harus cek harga bahan pakan yang ada di sekitar kita gitu, yang terdekat dulu. Oh kita potensinya di sini ada apa, terus pabrik pakan yang di sini jualannya apa gitu. Terus kemudian yang keempat itu baru itu kita harus mengetahui data komposisi bahan pakan kimia. Nah itu udah ada sebenarnya di internet juga, atau kalau mau rajin ya uji sendiri. Tapi kalau nggak mau ribet ya cari di internet juga biasanya udah ada, entah itu nanti bungkil kopra, bungkil sawit, ada dedak, ada onggok, ada Biogras, Biovitas dan sebagainya. Oke, sekian dari saya mengenai ransum pakan berkualitas. Terima kasih atas perhatian Sobat Juragan semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah, atau ada request konten juga boleh banget komen di bawah. Jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel Kandang Juragan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.